Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Realme 9 Pro. Dan di video kali ini aku mau share ke kalian pengalaman selama kurang lebih 1 bulan menggunakan HP ini. Kira-kira memuaskan atau tidak? Langsung saja kita mulai videonya. Untuk urusan desain atau tampilan saya no komplain. Karena seperti yang kamu lihat, HP ini sudah memiliki tampilan yang mewah di kelas harganya. Dan untuk keseluruhan bodinya di sini tidak terlalu tebal atau berat, jadi berasa solid dan kokoh saat digenggam. Lalu dari sektor layar, jujur saya cukup puas di sini. Karena selain sudah menggunakan konsep layar kekinian, untuk saturasi warnanya juga bagus, tajam dan detail. Karena sudah didukung dengan resolusi yang tinggi dan support P3 display. Digunakan untuk menikmati berbagai konten multimedia seperti scrolling sosmed, nonton film, atau main game sudah sangat nyaman serta memanjakan mata. Dan tidak cukup sampai di situ, untuk refresh rate layarnya di sini sudah cukup tinggi, support hingga 120 Hz. Jadi untuk transisi layarnya berasa sangat halus serta lancar, dan yang jelas bikin betah dan nyaman saat digunakan. Pokoknya untuk urusan desain saya cukup puas, karena Realme 9 Pro memiliki tampilan yang mewah serta kekinian, warna layar bagus dan refresh rate yang tinggi. Mungkin yang perlu diperhatikan untuk slot SIM tray-nya masih hybrid, jadi tidak bisa menggunakan dual SIM dan microSD sekaligus. Sedangkan untuk urusan spesifikasi, saya rasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena Realme 9 Pro sudah dibekali dengan kapasitas yang besar, 8/128GB. Dan untuk kapasitas RAM-nya masih bisa di-extend lagi, hingga maksimal 5GB. Kalau memorinya kurang besar, kamu juga bisa tambah microSD up to 1TB. Jadi dengan kapasitas yang ada, menurut saya HP ini sudah bisa diandalkan untuk penggunaan jangka panjang. Karena sudah bisa simpan banyak file atau aplikasi. Lalu untuk chipsetnya, Realme 9 Pro dibekali dengan chipset Snapdragon 695 octa-core 6nm dengan GPU support Adreno 619, yang dimana chipset ini sudah cukup powerful di kelas harganya karena mampu menghasilkan skor Antutu dan Geekbench yang cukup tinggi, hampir di angka 400 ribuan. Pokoknya kalau hanya digunakan untuk kebutuhan multitasking seharian seperti chatting WhatsApp, scrolling sosmed, dan kebutuhan kerja sudah berasa sangat lancar, malah lebih dari cukup. Apalagi untuk jaringannya di sini sudah support 5G. Jadi saat jaringan 5G merata ke semua daerah, kita nggak perlu ganti HP kalau hanya ingin menikmati kecepatan jaringan 5G. Oh iya, buat kamu yang butuh sensor lengkap di sini tidak usah khawatir, karena sensor yang ada di HP ini sudah tergolong lengkap. Untuk sensor giroskop sudah ada dan juga sudah hardware. Kalau kamu butuh sensor NFC di sini juga sudah ada. Sedangkan untuk urusan performa gamingnya, Realme 9 Pro sudah sangat bisa diandalkan menurut saya untuk kebutuhan main game sehari-hari. Digunakan buat main PUBG Mobile sudah mampu menghasilkan setiran grafik yang cukup tinggi, Smooth Ultra, Balance Ultra, dan mentok sampai SD High. Yang saya rasakan saat gameplay sudah cukup lancar dan playable. Grafiknya juga sudah terlihat bagus dan tajam, karena didukung dengan kualitas layar yang bagus. Untuk sensor giroskop kamu nggak usah khawatir karena sudah berjalan dengan baik dan sangat responsif. Dan satu lagi yang bikin betah saat digunakan buat main game, suhu dari HP-nya sendiri tergolong adem, tidak berasa panas sama sekali. Yang penting kuncinya jaringan juga harus bagus dan stabil. Lalu buat main Mobile Legends, HP ini juga mampu menghasilkan setiran grafik yang tinggi. Sudah bisa sampai ultra dengan frame rate hingga high. Saya coba main di setiran high rata kanan, HP ini sudah mampu menjalankan game dengan baik dan lancar, dilibas habis pokoknya. Grafiknya bagus, gameplaynya juga berasa smooth, baik saat satu lawan satu atau lagi war rame-rame. Untuk game space atau game mode di sini juga sudah ada. Jadi cocok banget buat kamu yang hobi main game, tapi tetap bisa lihat notifikasi chat dari Ayang. Atau bisa juga blokir panggilan dari tagihan pinjol. Lalu untuk daya tahan atau baterai saya cukup puas karena HP ini sudah dibekali dengan kapasitas baterai yang besar 5000 mAh. Dengan kecepatan isi daya sudah fast charging hingga 33 Watt. Yang dimana isi daya di HP ini tidak membutuhkan waktu yang begitu lama. Charging selama 15 menit sudah terisi sekitar 30%. Dan hanya butuh waktu kurang lebih sekitar 75 menit untuk isi daya sampai full 100% dengan kondisi data off. Jadi sudah mantep banget pastinya, sangat menghemat waktu. Pokoknya untuk urusan spesifikasi dan performa, saya pribadi sudah cukup puas dengan HP ini. Kapasitas RAM-ROM-nya besar, bisa diandalkan untuk penggunaan jangka panjang. Chipset powerful, performa ngebut, jaringan support 5G, sensor lengkap, dan chargingnya juga super ngebut.
Lanjut untuk urusan UI-nya, Realme 9 Pro sudah berjalan di Android 12, basis Realme UI 3.0. Yang dimana kalau untuk urusan UI saya rasa tidak usah diragukan lagi. Karena selain sudah paling update, HP ini juga memiliki tampilan yang cakep serta gampang untuk di custom-custom. Seperti tampilan menu, model icon, jenis font, dan masih banyak lagi. Fitur yang disediakan juga sangat banyak, seperti ketuk kedua kali untuk on-off, screen mirroring, perekam layar, split screen, gestur pintar, dan lain-lain lah pokoknya. Hampir semua ada. Dan tidak cukup sampai di situ, enaknya pakai Realme UI adalah selalu stabil, nggak banyak drama, dan no iklan-iklan klub pastinya. Dan untuk poin yang terakhir, aku mau share dari sektor kameranya, yang sudah dibekali dengan 64 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel kamera ultrawide, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya juga sudah cukup besar, 16 megapiksel. Kalau untuk urusan megapiksel kamera, saya rasa tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Karena dengan megapiksel yang ada, HP ini sudah bisa diandalkan untuk berbagai kebutuhan. Apalagi untuk fitur kamera yang ditawarkan juga banyak, hampir semua ada. Tapi yang sedikit aneh, untuk fitur ultra stabil video hanya ada di mode film saja. Sedangkan untuk mode standar saya tidak menemukan. Tapi buat saya sih bukan masalah banget, karena yang paling penting adalah hasil akhirnya. Di sini untuk hasil kameranya saya sudah cukup puas karena terlihat bagus. Detail gambarnya dapat, tingkat ketajamannya juga oke. Untuk saturasi warna di sini juga sudah bagus, baik saat foto di indoor maupun di outdoor. Pokoknya mantap lah, bisa diandalkan untuk jepret berbagai objek, seperti pemandangan, bunga, atau makanan. Karena warna yang dihasilkan terlihat fresh. Lalu untuk foto menggunakan mode malam, hasilnya juga sudah sangat memuaskan. Karena gambar yang dihasilkan terlihat jauh lebih terang dan jelas dibandingkan menggunakan mode auto. Sedangkan untuk kamera selfie-nya dengan kamera sebesar 16 megapiksel, jujur kalau saya pribadi sudah lebih dari cukup. Karena gambar yang dihasilkan sudah terlihat bagus dan tajam, dengan komposisi warna yang juga pas. Dan yang terakhir, untuk perekaman videonya juga demikian. Saya cukup puas dengan hasilnya. Walaupun belum bisa sampai 4K bukan masalah, karena yang paling penting adalah kualitas videonya bagus. Saturasi warna enggak kedodoran, dan bisa dibilang kamera dari HP ini cocok buat kamu yang suka bikin konten. Dan itulah tadi pengalaman saya selama kurang lebih 1 bulan bareng Realme 9 Pro. Untuk kesimpulannya, saya cukup puas dengan HP ini karena sudah menawarkan banyak kelebihan untuk konsumen. Di antaranya yaitu desain yang cakep depan dan belakang, kualitas layar bagus dan didukung dengan refresh rate layar yang tinggi, spesifikasi gahar, performa lancar, jaringan support 5G, UI keren dan stabil. Sama satu lagi yang gak kalah penting, hasil kameranya bagus serta bisa diandalkan. Pokoknya mantep lah, bisa dibilang HP ini sudah paket lengkap di kelas harganya, serba ada dan serba bisa. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.